Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nurayeni SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan di pertemuan keempat, saya akan mereview jurnal yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa. Nah, jadi makanan merupakan sumber energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Tanpa makanan, manusia tidak dapat mendapatkan energi untuk menjalani aktivitasnya. Makanan kadaluarsa adalah keadaan di mana suatu produk yang sudah tidak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Bahaya dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan seseorang mengalami keracunan. Keracunan merupakan penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum yang ditimbulkan dari keracunan yaitu perut terasa mual, mulas, muntah, diare, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang-kejang, pingsan, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, untuk melindungi setiap orang dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, maka sangat diharapkan peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan serta mengawasi para pelaku usaha yang masih mengedarkan dan menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan menindak tegas secara hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Berdasarkan pada penelitian saat ini, masih banyak terdapat toko-toko grosir maupun kios kecil yang masih menjual makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Salah satu jenis makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang masih diperjualbelikan di toko-toko maupun di grosir atau kios kecil adalah roti Nusa Indah. Hal ini sangat disayangkan mengingat makanan kemasan tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan jika sudah melewati batas waktu pemanfaatannya dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka akan berdampak negatif bagi kesehatan. Hal ini sudah jelas melanggar ketentuan pasal 8 butir 1 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana pada pasal 62 UU PK telah diatur mengenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada dasarnya, penanggulangan tindak pidana itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yaitu suatu supaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan tindak pidana. Melalui cara ini diharapkan sedini mungkin dapat menangkal dan mencegah kemungkinan timbulnya suatu tindak pidana. Sedangkan tindakan represif ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Tindakan ini lebih dititik beratkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Tindakan ini tergantung kepada aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, eksekusi, sampai dengan pembinaan narapidana. Penanggulangan tindak pidana secara represif dapat dilakukan dengan cara rehabilitas. Kegiatan memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang dengan memberikan pengetahuan akan bahaya dari mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat mengakibatkan seseorang sakit perut, mual, mulas, kejang-kejang hingga pingsan. Cara lain yang dilakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dilakukan BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dalam mencegah peredaran makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, yaitu pertama dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya dari mengkonsumsi makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh masyarakat kepada pelaku usaha. Lalu kedua dengan cara turun langsung ke lapangan, toko-toko ataupun kios-kios di kota Banda Aceh sekitarnya untuk mensurvei makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang masih diperjualbelikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPOM Banda Aceh dalam menangani kasus peredaran makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa,
yaitu kurangnya kesadaran hukum serta kurangnya pemahaman para pelaku usaha atas dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di kemudian hari. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para pelaku usaha yang rendah, sehingga para pelaku usaha sulit dalam menerima penyuluhan dan pembinaan yang diberikan oleh pihak BPOM Banda Aceh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.